Tema saat ini adalah Natal merupakan paradigma baru terhadap makanan. Dan perjumpaan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Tentang pembagian waktunya adalah sebagai berikut. Untuk pembukaan ini termasuk sebagai pembukaan. Lalu pengantar nanti dari Romo Suradi, mudah-mudahan tidak lebih dari 2 menit. Terus nanti pematerian mudah-mudahan bisa 20 menit, mudah-mudahan juga kurang. Lalu kesimpulan dan berkat dari Romo Suradi. Seperti ini untuk acara kita malam hari ini. Ya. Nah, untuk bagian yang pertama ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, pada saat ini kami bersama-sama dengan wilayah 4, Paroki Hadi Kudus Yesus, ingin lebih memahami dan ingin lebih menggali tentang paradigma masalah makanan. Semoga ya Tuhan berkat-berkat-Mu yang berlimpah, yang berupa makanan, boleh kami cermati, boleh kami rasakan, dan akhirnya kami tidak menyia-nyiakan makanan yang Kau limpahkan kepada kami. Maka berkatilah kami semua yang pada saat ini hadir di dalam Zoom ini, semoga kami bisa mempersiapkan Natal ini dengan lebih baik. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk berikutnya kami serahkan kepada Romo. Monggo silakan Romo untuk memberikan pengantar, terutama untuk AAP saat ini tahun 2020 Paroki HKY Keuskupan Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi atas kata pengantarnya dan juga doa untuk kita. Mohon agar aksi Advent pembangunan yang akan kita jalankan ini berjalan dengan baik. Selamat malam untuk umat saya di wilayah 4, lingkungan Antonius, lingkungan Albertus, lingkungan Vincentius, dan lingkungan Sebastianus. Kita sudah lama tidak berjumpa, tetapi kita mengadakan perjumpaan lewat Zoom meeting dalam rangka pendalaman aksi Advent pembangunan Keuskupan Bogor tahun 2020 ini. Seperti tadi dikatakan dalam kata pengantar bahwa tema umum yang diambil oleh Keuskupan Bogor adalah Natal paradigma baru terhadap makanan. Maka berbicara tentang paradigma berarti kita berbicara tentang cara pandang, tentang cara kita mensikapi, terutama di dalam hal makanan. Bahwa sandang, pangan, dan papan ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, mari kita menyadari bahwa semuanya itu sebagai sebuah berkat Tuhan. Dan moga-moga nanti di dalam pendalaman tentang kitab suci, kita menemukan contoh-contoh berkat Tuhan tersebut. Untuk tema pertemuan yang pertama ini, makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Maka mari kita menyadari sekali lagi bahwa sandang, papan, dan pangan ini menjadi sungguh-sungguh kita yakini Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan. Harapannya adalah bahwa melalui renungan makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia ini, kita sungguh-sungguh bisa mensyukuri. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang seperti ini, kita pun masih tetap bisa tinggal di satu tempat yang nyaman, kita juga masih memiliki pakaian yang kita pergunakan sehari-hari, dan terutama makanan yang kita makan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita renungkan itu sebagai berkat Tuhan bagi kita. Untuk itu, saya persilahkan Pak Widi untuk memberikan materi tentang makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Silakan Pak Widi. Baik, terima kasih Romo. Kita akan mulai dengan pematerian ini. Sebentar. Ini untuk pematerian.
Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam materi pokoknya, yaitu bahwa makanan adalah berkat dari Tuhan bagi manusia, ya. Berkat berupa rahmat, kebaikan Allah yang diberikan kepada manusia. Untuk melihat dari materi ini, kami mengambil sebuah inspirasi yang itu juga ada di dalam buku ini ya, di dalam buku ini, yaitu Bunda Teresia yang memohon makanan roti ini bukan roti yang fresh yang dimaksudkan, tetapi roti kelebihan atau mungkin roti yang tidak terjual. Nah, bagaimana inspirasi dari Bunda Teresia ini? Saya tidak menggunakan langsung membaca buku ini, tapi menggunakan bahasa saya buat yang sependek mungkin, sehingga nanti bisa untuk menjelaskan yang lain. Nah, inspirasi ini sebagai berikut untuk cerita pendeknya. Jadi suatu kali, Bunda Teresia sedang berjalan di suatu tempat, lalu di dalam perjalanannya, Bunda Teresia melihat banyak orang yang kelaparan. Dengan penuh kasih, akhirnya Bunda Teresia mengunjungi sebuah toko makanan, ya, mengunjungi sebuah toko makanan, lalu dia ngomong dengan pemilik toko itu, dia memohon kepada pemilik toko itu, apakah boleh saya minta roti yang sudah berlebih atau mungkin yang sudah tidak laku, untuk saya berikan kepada mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, mereka yang lapar. Apa jawaban dari si pemilik toko tadi? Bukannya memberikan respon yang positif, bukannya memberikan roti, akan tetapi justru pemilik toko tadi meludahi Ibu Teresia. Meludahi Ibu Teresia. Maka di dalam buku ini memberikan judul yang sangat bagus, ludah dibalas dengan doa yang indah. Karena ketika Ibu Teresia diludahi oleh si pemilik toko makanan atau toko roti tadi, Bu Teresia tidak marah, tapi Ibu Teresia berlutut lalu berdoa. Doanya sangat bagus sekali. Ini langsung saya kutipkan dari bukunya tentang doa dari Ibu Teresia. Bunda Teresia berlutut di lantai dan memanjatkan doa permohonan. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, sudilah kiranya Engkau menganugerahkan berkat berlimpah kepada Bapak ini, beserta seluruh keluarganya. Semoga mereka sehat dan sejahtera. Hindarkanlah mereka dari kelaparan yang kini diterima oleh begitu banyak orang di luar sana. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, setelah dengan berdoa itu, Ibu Teresia keluar dan pulang ke rumah ke biara. Ini apa yang terjadi? Pada malam itu mungkin tidak terjadi apa-apa buat Ibu Teresia, tetapi terjadi sesuatu yang sangat besar bagi si pemilik toko. Mungkin dia nggak bisa tidur semalaman itu. Karena apa? Memikirkan orang yang diludahi, tetapi justru mendoakan dia. Hatinya mulai terusik. Akhirnya memberikan sebuah keputusan, pada pagi hari ini, Bunda Teresia dikagetkan karena pintu biaranya diketok orang, dan di situ banyak sekali makanan yang diberikan kepada Bunda Teresia. Bukan makanan sisa, akan tetapi makanan yang masih fresh. Dengan sebuah pesan, supaya makanan ini bisa dibagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada mereka yang kelaparan. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk memberikan makanan kepada manusia dengan cara yang seperti itu. Nah, cara-cara Allah untuk membawa manusia di dalam berkat-berkatnya juga bisa kita lihat di dalam kitab suci. Pada saat ini kita dihadapkan pada perikop Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 15. Ya. Keluaran 16 1 sampai 15. Di situ saya tidak membacakan secara penuh dari kitab suci, tapi paling tidak saya memberikan garis besar isi dari Keluaran ini. Di sini bangsa Israel
yang keluar dari perbudakan Mesir, dia menggerutu, dia ngomel. Karena apa? Karena dia kelaparan, ya, kelaparan. Tepatnya adalah hari ke-15, orang-orang ini mengomel di Padang Gurun Sin. Padang Gurun Sin ini letaknya antara Elim dan Sinai, ya, antara Elim dan Sinai. Mengapa mereka ngomel? Kelaparan. Dia ngomongnya begini. Musa, lebih baik saya itu kalau diajak mati, mati di Mesir, meskipun di dalam situasi penjajahan atau mungkin perbudakan, ya, perbudakan. Karena saya mati, di mana di samping saya ada kuali, ya, ada kuali yang berisi penuh dengan daging dan juga roti yang berlimpah. Bangsa Israel ngomel karena dia kelaparan, dia butuh makan, seperti itu, ya. Ini akhirnya Musa memohon kepada Allah untuk memberikan solusi terhadap bangsa pilihannya ini. Ketika Tuhan berbicara dengan Allah, Allah menjanjikan besok pagi mereka ini dengan bahasa saya, besok pagi mereka disuruh keluar dari tendanya. Dan di situ ada seperti embun pagi. Dan embun pagi itu adalah serbuk-serbuk makanan, ya, serbuk-serbuk makanan yang bisa kamu makan. Ini, ya, serbuk-serbuk makanan. Dan sore harinya mereka juga akan kami beri daging supaya bisa dimakan oleh mereka. Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, itu mungkin cerita singkat yang ada di dalam perikop 16, 1-15 ini. Tetapi biasanya kita kalau membaca kitab suci, itu bisa melihat juga sebelum perikop ini ada apa sih? Atau sesudah perikop ini ada apa? Sebelum perikop ini, yaitu tepatnya bab 15 ayat 22-24, di situ sebetulnya bangsa Israel sudah ngomel. Jadi untuk perikop yang tadi 16, 1-15, adalah omelan yang kedua. Omelan yang pertama adalah hari ketiga, ketika dia sampai di Mara. Sampai di Mara mereka kehausan. Mereka mengatakan, aku akan mati, kami akan mati, mati kehausan. Ini, ya. Kelihatannya saya dibebaskan dari perbudakan, tapi kami dibawa ke padang gurun ini untuk mati kehausan. Tepatnya adalah di Mara. Baik, saya tunjukkan mungkin sebagai alat bantu saja. Di sini ada peta, ya, ada peta. Jadi untuk hari ketiga itu mereka berangkat dari Mesir menuju padang pasir ini, menuju daerah Mara. Mereka kehausan. Mereka kehausan. Mereka ngomel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, lemparkanlah tongkatmu ke air. Di situ memang ada air, tapi rasanya adalah pahit. Ya, rasanya adalah pahit. Ini. Nah, lemparkanlah tongkatmu ke air itu sehingga air yang pahit menjadi manis. Ya, melemparkan tongkat di air, akhirnya air itu memang benar-benar manis. Maka daerah itu dikatakan Mara. Mara artinya adalah perubahan dari pahit menjadi manis. Mungkin ini kalau mau nantinya kita lanjutkan di dalam refleksi, dalam perjalanan ini pun juga menjadi refleksi hidup kita. Perjalanan dengan Tuhan dari hidup yang pahit menjadi manis. Tetap hidupnya sengsara, tetapi bisa merasakan kemanisan dari Tuhan. Itu nanti menjadi refleksi yang berikutnya, ya. Itu. Ini ayat yang sebelumnya. Jadi omelan yang pertama. Ini. Nah, pada saat yang kedua, omelan yang kedua itu adalah perjalanan dari Elim ini menuju ke Gunung Sinai. Mereka ada di gurun pasir ini. Ya, gurun pasir ini. Nah, dengan apa yang dikatakan Tuhan, janji Tuhan, akhirnya paginya Musa mengajak bangsa Israel untuk keluar dari tendanya, ya, keluar dari tendanya, dan di situ ada gandum yang seperti embun pagi, ya, seperti embun pagi. Mereka disuruh mengambil dari gandum itu untuk mengambil secukupnya untuk dimakan. Mereka mengambil dan akhirnya dimasak. Itu. Dan pada sore harinya tenda ini juga didatangi penuh dengan burung puyuh, ya, penuh dengan burung puyuh. Nah ini kejadian-kejadian
yang mungkin secara wahnya, mengatakan secara wah, ini adalah mukjizat Tuhan yang sangat besar sekali. Ini. Tapi ini saya tidak mengingkari mukjizat ini, tapi bahwa Allah juga menggunakan sarana yang biasa-biasa untuk menjadi refleksi yang luar biasa. Contohnya kita setiap hari bangun tidur masih bernafas. Ini sebetulnya mukjizat yang luar biasa sekali. Coba kalau kita masing-masing setiap hari harus pakai oksigen, seperti saya sudah 55-56 tahun, selama 56 tahun pakai oksigen berapa juta saja harus saya butuhkan. Itu hanya kelihatannya kita menganggap ini biasa-biasa, padahal luar biasa sekali. Kita tidak bisa bernafas, mati. Ini. Jadi Allah menggunakan yang kelihatannya biasa-biasa untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Apa yang saya maksudkan? Ini di sini. Bapak Ibu, ini peta yang besar tadi, dan ini saya buat peta yang lebih luas. Sebetulnya peta yang besar ini adalah seini, yang kecil ini. Yang terjadi apa? Bahwa di daerah ini Sungai Tigris dan Sungai Efrat ini, di daerah Mesopotamia ini, yang hijau ini adalah daerah yang subur makmur karena adanya dua sungai ini, Sungai Tigris dan Sungai Efrat ini. Dari kesuburan sungai ini, akhirnya karena di situ saat ini sedang ada panen raya, akhirnya sampai berlimpah. Dan bahkan debu dari gandumnya itu sampai membubung ke angkasa. Ini, membubung ke angkasa. Di bawah angin dan jatuhnya adalah di padang gurun Sinai. Kelihatannya ini adalah hal-hal yang remeh, yang luar biasa, tapi ini bisa kita angkat secara spiritual bahwa ini bukan kejadian yang begitu saja. Allah menggunakan yang alami ini untuk bangsa Israel yang sedang kelaparan. Ini. Dan pada sore harinya, di daerah pantai ini sebetulnya banyak sekali burung puyuh. Ini ya, ini banyak sekali burung puyuh. Nah, pada sore harinya, ada perjalanan burung puyuh ini ke padang gurun ini karena merasa bahwa di sini banyak makanan. Ya, banyak makanan. Mereka sampai di tempat ini, ya, memenuhi kemah-kemah bangsa Israel yang saat itu sedang berkemah di situ. Nah, burung-burung puyuh ini yang ditangkap oleh bangsa Israel dijadikan sebagai santapan juga sebagai lauk mereka. Ini Bapak Ibu, sebetulnya bahwa hal yang sebetulnya biasa-biasa kita renungkan menjadi luar biasa karena memang ini adalah campur tangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Ini sebetulnya yang terjadi, terutama kalau kita mau merefleksikan Keluaran bab 16 ayat 1 sampai 15. Bapak Ibu, kita melihat setelahnya 16, 19 sampai 20. Di situ merupakan peringatan dari Musa. Ya, saat ini kamu bisa makan, kamu diberi makan oleh Allah. Tapi ingat, ini yang penting ya, ini ingat bahwa kamu jangan menggunakan itu sebagai kesempatan. Kalau memang harus kamu simpan. Jangan semua kamu masak, ya. Ini. Jadi Musa sudah memperingatkan jangan semua kamu masak, akhirnya apa? Busuk. Ya. Banyak ulat yang ada di situ. Akhirnya Musa marah. Ya, Musa marah. Gunakanlah itu. Jadi ambillah secukupnya menurut keluargamu. Kalau memang hanya keluarga kecil, berbagi dengan yang lain, masak jadi satu, misalnya seperti itu, lalu makan habis. Kalau sisa, disimpan, jangan semuanya dimasak. Seperti itu yang dimaksudkan Musa. Tapi ada yang tidak dengar, akhirnya banyak yang terjadi ulat. Ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam refleksi ini, di dalam refleksi singkat, yaitu bahwa perjalanan padang gurun, perjalanan rohani ini sebetulnya ya, perjalanan rohani bangsa Israel untuk menempuh tanah terjanji, juga bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali berteriak kepada Tuhan, ya Tuhan berikanlah kami rezeki, itu nanti pada pertemuan kedua ya. Tapi paling tidak, berikanlah kami rezeki ya Tuhan. Setelah kita diberi rezeki, kita gunakan dengan tanpa pikir ya, tanpa ya ini. Akhirnya apa? Habis-habis juga. Bahkan apa yang kita masak, akhirnya besok paginya sudah berjamur. Mungkin besok paginya sudah busuk, sudah tidak bisa kita makan. Ini ya. Jadi bangsa Israel memang jatuh dan bangun di dalam imannya. Tapi itu bisa menjadikan refleksi buat kita bahwa Allah senantiasa menjaga kita, Allah senantiasa membimbing kita, dan Allah selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tinggal bagaimana
kita bisa mengolah semua anugerah Tuhan itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, renungan singkat tentang perikop ini mungkin sampai di sini, yang nanti akan saya berikan kepada Romo untuk melengkapi dari terutama di dalam permenungan ini, sehingga menjadi sebuah refleksi sekaligus menjadi kesimpulan. Dengan ini semua kita bisa memahami bahwa makanan adalah memang berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan. Nah, demikian Bapak Ibu, kami persilakan untuk Romo untuk melanjutkan terutama di dalam permenungan dan kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi yang sudah menyampaikan materi di pertemuan pertama, makanan adalah berkat Tuhan bagi manusia. Tujuan dari refleksi ini adalah pertobatan. Dan kita bisa melihat nilai pertobatan yang terjadi pada tukang roti di kisah ludah dibalas dengan doa yang indah oleh Ibu Teresia. Di sana ada sesuatu yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan, kita refleksikan bagaimana kepedulian Bunda Teresia terhadap orang-orang miskin. Dia tidak punya untuk diberikan, tetapi dia berusaha untuk mencari supaya bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Dikatakan ketika datang ke toko roti itu, Bunda Teresia mengatakan, "Tuan, seandainya ada roti sisa yang tidak terjual sore ini, bolehkah saya memintanya untuk orang-orang kelaparan di luar sana?" Inilah usaha Ibu Teresia untuk bisa memberi sesuatu kepada orang yang tidak bisa makan. Tetapi dikisahkan tadi, dijawab dengan ludah, bukan diberi roti. Dan apa yang dikatakan Bunda Teresia ketika dia menerima ludah di wajahnya. "Tuan, ludah ini untuk saya, tetapi roti yang saya minta itu untuk orang-orang yang kelaparan di luar sana." Inilah sesungguhnya jalan pertobatan dari si toko roti tadi. Dan ini menjadi tujuan dari permenungan kita sesungguhnya. Yang kedua adalah bangsa Israel bersama dengan Musa ketika mereka harus keluar dari perbudakan Mesir. Memang ada persoalan di dalam perjalanan itu, yakni persoalan kehausan dan kelaparan yang sangat manusiawi ketika seseorang mengadakan sebuah tur, ketika seseorang mengadakan sebuah perjalanan. Nah, kelompok bangsa Israel yang diselamatkan melalui Musa keluar dari perbudakan Mesir harus lewat sebuah padang gurun. Maka padang gurun dengan berbagai macam situasi dan kondisi padang gurun, dengan berbagai macam suasana, bahkan juga pahit dan getirnya, ini dijadikan oleh bangsa Israel bersama dengan Musa, ini menjadi pengalaman rohani. Dan itulah sesungguhnya kalau kita mau melihat, ini juga jalan kehidupan kita. Kadang-kadang kita mengalami, apalagi dalam masa pandemi ini, seolah-olah kita mengalami jatuh, sudah jatuh tertimpa tangga, dengan kita seolah-olah ya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak yang harus di PHK, banyak yang gajinya dipotong, banyak dari mereka yang tidak bisa menerima haknya ketika mereka memenuhi kewajiban, entah sebagai karyawan, entah juga sebagai pengusaha, di situ. Tetapi inilah sesungguhnya situasi padang gurun. Sebagaimana bangsa Israel bersama dengan Musa. Dan mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka sekurang-kurangnya bisa ya makan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai, meskipun juga tidak kenyang, tetapi sekurang-kurangnya mereka tidak lapar. Sekalipun juga tidak haus, tapi sekurang-kurangnya mereka sekalipun tidak bisa memenuhi dahaga kehausan mereka, tapi sekurang-kurangnya mereka tidak haus. Nah, inilah sesungguhnya perjalanan rohani kita. Pengalaman kita jatuh, tetapi kita tidak boleh patah semangat. Pengalaman kita di PHK,
kita tidak boleh juga berhenti di situ hanya merenungi, merefleksikan apa yang terjadi. Tetapi kita bangkit bersama dengan Tuhan, sebagaimana bangsa Israel bersama dengan Musa, untuk tetap berjumpa, menemui, dan juga memohon kepada Tuhan. Itulah arti dari berkat. Ya. Karena mereka ternyata didengarkan oleh Tuhan. Berkat di dalam wujud roti mana, berkat di dalam wujud burung-burung puyuh. Yang itu dari mana datangnya? Kapan membuatnya? Nah, itulah sesungguhnya yang disebut dengan Tuhan tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tidak punya tempat untuk berlindung. Tuhan tidak pernah membiarkan kita telanjang karena kita tidak punya pakaian. Sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia. Ini beberapa refleksi yang bisa kita ambil, dan semoga arti atau juga tujuan dari renungan ini membawa kita kepada pertobatan, supaya kita benar-benar melalui perjalanan hidup ini yang kadang-kadang juga susah, yang kadang-kadang sulit, yang kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa memaknai itu sebagai cara Tuhan untuk bersama dengan kita. Kita akan berjumpa lagi di dalam pertemuan yang kedua. Di sana kita akan membahas tentang permasalahan sampah makanan dalam kehidupan yang tadi sudah diawali oleh Pak Widi melalui kutipan dari kitab Kejadian yang bagian akhir tadi, yang nanti minggu depan akan kita teruskan, minggu depan akan kita refleksikan dengan judul permasalahan sampah makanan dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih kepada sekretariat, kemudian tim katekese, tim PSE, Paroki Hati Kudus Yesus Terenda Jonggol, yang telah juga membuat acara ini bisa diikuti oleh sebanyak mungkin umat Paroki Jonggol, meskipun juga harus dari rumah masing-masing. Mohon maaf andaikan ada 1-2 hal kesalahan teknis sehingga tidak bisa diikuti dengan jelas, dengan baik. Sekali lagi, ini dalam rangka kita belajar ya untuk ya, mengikuti perkembangan zaman. Ini ya. Dalam rangka kita juga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh umat, dalam rangka kita juga memenuhi keinginan kita untuk tetap melayani umat, tetapi karena pandemi COVID-19 yang masih situasinya seperti ini, kami berusaha untuk berjumpa dengan umat melalui sarana, melalui media ini. Untuk itu, mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang membawa buku panduan aksi Advent Pembangunan 2020 Keuskupan Bogor bisa dibuka halaman 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan makanan bukan hanya sebagai ungkapan kepuasan, tetapi ucapan syukur. Bukan hanya sebagai ungkapan kenikmatan, tetapi perhatian. Bukan hanya sebagai bentuk gengsi, tetapi kasih. Semoga kami dapat menapaki jejak-jejak hati Bunda Teresia yang mampu mengubah ungkapan kepuasan, kenikmatan, serta gengsi menjadi ucapan syukur. Perhatian serta kasih bagi sesama, terlebih yang sedang mengalami kelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya akan memberikan berkat Tuhan di akhir perjumpaan ini untuk umat saya di wilayah 4 dan juga seluruh peserta dari aksi Advent Pembangunan ini. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan Natal sebagai kelahiran Tuhan mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan kita semakin dapat menyadari kasih Tuhan yang ditunjukkan melalui makanan. Semoga dalam masa Advent ini Allah meneguhkan iman kita. Amin.
Semoga Allah mendorong kita untuk lebih melihat makanan sebagai saluran kasih Allah kepada manusia. Amin. 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 Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.